Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola edisi hari Jumat seperti Asik. biasa. Akhirnya kita kembali lagi bersama Mozaik Al Isamer dan Family 100 Ngeri artis TV bro. Lu ada itu- aja kelakuan lu emang. Itu gua studi banding untuk quarter break ini versus Oh dia tiba-tiba ada di Family 100 anjir sama quarter break. Ini gua studi banding. Kalah Biar lagi lu ya? tahu. Kalah kan settingan. Sama ini kan. Parah banget. Sama persiapan apalagi namanya? Apa? Community challenge. Community Class. Community class. Community class. Sorry, Acara guys. sendiri, acara Sorry, sendiri guys. nggak tahu. Dia salah Sorry, lagi. guys. Mentang-mentang Tapi- udah nggak ikut-ikut. Tapi Mas Tulang sama Coach Ripan Oh, iya. kembali mau mengingatkan bahwa Sobat Sporty kalau ngomongin soal sepak bola nggak lengkap tanpa bahas timnas Indonesia kan. Setiap kali mereka bertanding kita semua pasti dukung habis-habisan. Apalagi kalau sudah di kancah dunia. Yes. Nah, ngomongin soal timnas nih, udah tahu belum kalau sekarang Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia Yeay. di botolnya. Mantap. Keren Keren. banget. Buat kita yang mau dukung timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi pas lagi bertanding Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu, buat performa maksimal air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi Yes. kalau mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Ya. Yuk kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Baik. Oke. Wih, keren nih jersey-nya ada ada gambar pemain pakai jersey ya. Tapi nanti jersey-nya ganti nih. Nah, Wih. ngomongin soal jersey. Kenapa? Kemarin Kemarin. Akhirnya akhirnya udah dirilis. setelah banyak di teaser sedikit. Awalnya ada teaser phone number, terus ada teaser Ada. ABCDFG-nya. Reaksi-reaksi para pemain. Habis itu ada reaksi pemain. Ya. Habis itu ada apa? Pattern-patternnya gitu. Apa Jacquard. Jacquard. Terus ada boxnya, ada ini. Wah. Dan satu-satu. akhirnya kemarin dirilislah jersey tim nasional edisi terbaru dari Erspo, Bang Sadat dan kawan-kawan ya. Akhirnya meluncurkan jersey terbaru yang difoto bersama teman-teman. Ada Ragnar Oratmangun yang jadi Betul. modelnya nih. Ya. Kemudian ada Calvin Verdong, ada Mes Hilgers, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh, ada Sain Patinama dan Tom Bang Hay. Tom. Profesor. El Profesor. Ini kalau lihat dari bangku-bangkunya kayaknya bukan stadion Indonesia nih kelihatannya nih kalau dari Fun fact, ini adalah stadion Olimpiade di Belanda yang Oke. tempat timnas Indonesia waktu masih zaman Hindia Belanda melawan Belanda tahun 1938. Setelah Indonesia ikut Piala Dunia. Oh, yang pertama itu. Nah. Oh, di stadion ini foto Terus habis shootnya. setelah itu dia setelah kalah di Piala Dunia terus mampir ke Belanda untuk lawan Belanda. Nah, di stadion itu Belanda. Oke, Gitu. jadi ada ininya ya, ada Sejarah. Sejarah-sejarahnya lah. hidden game. Gimana menurut Gitu. kalian jersey terbaru dari timnas Indonesia? Gimana? Gimana? Ini menarik banget sih karena kita kembali mengingat ya ke beberapa waktu yang lalu bahwa Yeah. dengan banyak drama ketika jersey ini pertama kali ketika Erspo malah Ya. ketika kali diumumkan sebagai pemilik aparel dari timnas Indonesia itu udah ada polemiknya, terus kemudian Sempat rame ya. jersinya launching sempat rame juga, Ya. kemudian ketika dipakai rame juga, Ya. terus sampai akhirnya dibuat pengumuman bahwa akan ada desain baru. Itu pun juga sebetulnya kan udah nunggu-nunggu kan, kapan nih? Ada yang bilang waktu itu kan kayak nanti pas round 3 udah mulai, maksudnya sebelum tahun 2025 ya udah bisa dipakai, tapi ternyata barulah di Januari ini. Ini pun sebelum diumumkan bahwa ada isu-isunya kan Februari atau Maret kayak gitu. Ya, Mau ya, diumumkannya Februari. kan. Ternyata dipercepat. Dan ini kan biasanya itu kalau klub kan emang setiap tahun ya ganti. Kalau klub Ya, ya. kalau timnas kan biasanya per 2 tahun tuh. Betul. Ya. Biasanya kan karena per 2 tahun itu ada gelaran antar negara lah gitu. Turnamen-turnamen. Nah, ini pun berarti baru setahun sebenarnya. Ya. Baru setahun yang kemarin tuh dan udah munculkan lagi ya karena kan yang pertama tuh banyak polemik, banyak Betul. inilah gitu. Tapi akhirnya jersey yang kedua, versi keduanya lah ya. Versi kedua secara penerimaan oke ya. Secara penerimaan lebih baik. Enggak, Kan iya. awalnya logo dulu ganti kan, Ya. logo. Iya betul. Habis itu emblem. Ya. Dan semua sih menurut gua lebih baik dari yang pertama. Oke, ini ada ininya juga nih apa? Secara konsep nih katanya mengikuti inspirasi di balik keseluruhan desain jersey terbaru tim nasional Indonesia, rancangan typeface yang digunakan juga dibuat untuk menunjukkan pesan
pesannya adalah Indonesia Pusaka. Secara konsep dibuat untuk terlihat klasik dan timeless tanpa meninggalkan sentuhan gaya visual tradisional Indonesia. Lekukan tajam pada ujung karakter yang dibuat menyerupai paruh Garuda. Jadi paruh Garuda tuh ya. Ada lekukan di beberapa karakter yang terinspirasi dari jambul Garuda, menunjukkan bahwa typeface ini tidak hanya fungsional namun juga penuh makna visual yang tersirat di dalamnya. Jadi kalau yang dulu-dulu kayak soal gemuruh, kalau ini lebih ke Garudanya. Itu fontnya ya. Ya. Fontnya. Kalau fontnya gue ngeliat kayak gue sekilas teringat kayak fontnya Liverpool Yang mana? beberapa tahun kemarin iya. soalnya karena ada kayak ada lekukan bayangan di belakangnya tuh. Kalau jersey-nya kan ini jadi merah putih kita ya. Iya merah putih, tetap merah putih. Kalau kan merah-merah gitu ya. Putih-putih merah-merah gitu. Kalau ini merah putih. Kalau gua ingat merah putih itu ingat 2006 yang ASEAN Games-nya timnya Ahmad Bustomi yang pernah pakai pernah pakai Puma tuh waktu itu. Oh iya. Merah putih tuh. Nah, ini sekilas kayak gitu merah putih. Tapi ngomongin Puma sebelum gue lupa. Jadi tetangga kita ini kan berbarengan juga, makanya bilang kan kayak siangnya ini ya. siang ini Malaysia. ini saudaraan nih. Kayak apa ada Gua launching gitu. Iya, dia launching juga, tapi ternyata ketika misalkan dilihat penerimaannya ternyata jauh lebih baik penerimaan Yang timnas Indonesia. Karena ya brand tuh kan ini ada plus minusnya ya. Dengan lu brand besar mungkin secara nama lebih oke, tapi ya cara desain biasanya templatean. Iya benar. Gitu. Karena ya mungkin kita kan bukan utamanya di sepak bola lah ya. Jadi memang ada beberapa yang misalnya nih Nike-nya Amerika tuh beda dengan Nike-nya tim-tim Eropa gitu. Misalnya Italia tuh di template tuh Italia Swedia yang gini-gini gitu ya. Itu tuh sama tuh cuman beda warna aja loh. Italia warna negaranya biru, Swedia kuning, cuman dibedain warna sama logo. Tapi Amerika tuh biasanya punya desain sendiri yang orang-orang enggak ada tuh. Ya karena dulu Nike ya kan. Nah, kasus di Malaysia mungkin Malaysia juga dapat awal-awal ya template juga. Kita juga kan pernah dapat template yang zamannya Simon McNamee itu template juga kan, Nike template itu. Artinya Nike yang kita pakai bisa sama dengan Nike yang di luar juga, cuman dibedain warnanya aja gitu. Gitu jadi untuk brand besar biasanya memang ngasih apalagi ke sepak bola yang negara kayak kita yang biasa-biasa aja tuh biasanya emang di template aja. Jadi mereka cuma kasih template, ya udah lu kasih nomor sama badge gitu. Nah, bedanya kalau jersey kayak Erspo ini ya itulah keuntungan dengan kita memilih brand lokal ya. Karena pasti lebih sekuat tenaga dengan sepenuh hati untuk pasti dibikin buat Indonesia khusus gitu kan untuk itu. Tapi ini ngomong-ngomong soal yang jersey timnas Indonesia kan kemarin sempet ramai bahwa akan dibikin sayembaranya kan. Iya. Yang ini untuk desainnya udah diumumkan belum sih? Jadi yang di sayembara itu sebenarnya adalah beberapa aspek gitu. Jadi sebenarnya mereka udah ada desain, tapi yang di aspek itu kayak kerahnya mau bentuknya gimana, ribnya kayak gimana, patternnya mau gimana gitu. Jadi dari survei itu ya diambil lah yang tertingginya gitu. Tapi bukan semua dari survei gitu. Jadi aspek-aspek tertentunya aja yang disurvei. Kalau gue sih sebetulnya jersey yang kemarin pun gak masalah sih, karena setelah pegang, wah aman-aman aja sih ya. Secara kualitas. Bagus ya maksudnya cara di hand feel. Kan gue salah satu yang pertama dikasih juga nih sama Erspo sama Sadan. Wah masa. Beneran dong gitu. Jadi pas pegang, wih oke. Sebenarnya aman-aman aja sih, cuman mungkin gara-gara ada sedikit polemik di luar jersey-nya, jadi memang jadi penerimaannya nggak mulus lah. Yang sekarang mungkin Erspo juga sedang mencoba untuk supaya mulus-mulus aja dan kita rating jersey Erspo edisi pertama nilainya berapa 1 sampai 10 dari lu? 7 kalau dulu gua. Jersey Erspo yang pertama. Gua dengan polemik yang ada ya 6. Oke. Kalau lu? Jersey Erspo pertama. Gua 7 sama. Nah, kalau yang pertama itu sebenarnya yang gue permasalahkan itu bukan desainnya. Apanya? Yang gue permasalahkan lah home dan away cuma ganti warna doang. Iya lagi. Gak ada beda desain gitu loh. Diwarnain putih sama merahnya aja. Iya gitu. Oke. Gitu makanya gue kalau sampai sekarang kita tag kan yang away belum ada nih. Ya. Oh iya. Tapi bocorannya kan kayaknya bakal ini ya. Beda yang sama yang home yang pertama nggak ada yang long sleeve kan? Nggak ada. Nah yang ini di fotonya kan Sen pakai yang long sleeve kan? Iya karena kan kalau dulu yang pas pertama kita mainnya di Indonesia ASEAN. Kalau sekarang kan kita mainnya amin. Kemudian jersey yang sekarang yang baru aja keluar dari Erspo ratingnya berapa 1 sampai 10? Dari foto ya, karena kan kita belum lihat secara langsung, belum ini 8,5. 8,5 lu, cukup besar. Lu? Gua 8 karena belum ngelihat. Biasanya kan kelihatan ketika misalnya dipakai di lapangannya kan.
Oke, baru visual yang di foto-foto shootnya aja ya. Iya. Gua di 8 sih, dari 7 ke 8 naik sih. Kalau gua ngeliat maksudnya masih elegan tapi nggak yang berlebihan. Jadi kayak masih ada kerah tetap ada, tapi walaupun nggak terlalu kelihatan kan kerahnya karena benar-benar sama warnanya. Tapi ada detail-detailnya tuh ada di detail lengan sama detail di badan tuh beda motifnya gitu. Oke, ya betul. Itu di sampingnya kan ada ventilasi lagi apa sih? Buat ruang udara. Udara yang putih gitu doang gitu. Dan ini juga ini kan kayaknya dengan kalau misalnya lihat yang ada di foto ya, maksudnya kita cukup bisa untuk pakai sehari-hari. Maksudnya lu pakai ngantor. Ya ada blokor lah. Blokor, abang-abangan blokor pasti bisa pakai nih. Aman ya benar. Nah, kemudian jersey favorit. Emblem dulu. Emblem kan juga berganti kan? Betul. Dari yang tadi bentukannya agak lebih ribet menjadi bentukannya sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Iya. Dengan produsen sebelumnya, tapi kan ya namanya emblem kan pasti gitu-gitu aja ya. Semoga nggak lepas-lepas ya, karena yang Erspo kemarin sempat ada habis dicuci lepas-lepas. Ya. Semoga ini nggak ada trouble yang berarti lah. Dan dia juga udah memberikan ini ya versi player issue sama replika. Ya oke. Kalau yang player issue tuh lebih kelihatan ininya tuh backgroundnya yang ada ornamen-ornamennya. Ada titik lah, ada kotak-kotak, ada apa tuh yang penjelasannya gitu-gitu kan. Kemudian jersey favorit lu di timnas itu timnas yang mana? Kalian berdua ya. Jersey paling favorit. Kalau gua yang 2007. Timnas 2007 tuh salah satu yang ada strip di bawah 2. Nike di bawah 2. Kalau gua itu sih kalau gua. Kalau gua 2004. Oh Adidas template itu ya. Adidas template. 2004 tuh. Yang Boas kan? Yang Boas. Ilham Jaya Kusuma. Iya, Jaya Kusuma. Itu lumayan jarang juga sekarang sih. Kalaupun ada harganya udah mahal banget. Iya benar. Iya. Lu yang mana? Itu 2007. Kalau lu Mas Lang? Kalau gua sih pasti yang paling ikonik ya 2010. Oh yang Irfan Bahdim yang ini sempat ada masalah di Enggak, itu kan yang putih kan? Iya, yang merahnya, yang merah. Itu juga ada kan? Oh, ada merahnya ada juga ya? Ada juga. Oh iya benar. Yang itu ya. Oke. Ini yang jersey timnas yang ngeslim banget di badan pemain kan ya? Wah, itu yang zaman Beto, Simon McManamy. Oh, Simon McManamy. Itu juga itu slim banget. Slim banget tuh. Oke, itu dia tadi soal jersey tim nasional. Semoga dengan jersey ini bisa membawa kita ke Piala Dunia. Menurut kalian berapa ratingnya? Nah, tuh ya, pengen tahu berapa rating jersey Erspo ini menurut lu pada silakan di kolom komen di rating 1 sampai 10 nilainya berapa ya? Dan katanya 1000 pembeli pertama kan dapat ini packaging khusus tuh. Oh, yang box set. Kotak gitu. Nah, itu dia soal jersey. Semoga jersey ini bisa membawa harapan baru dan gairah baru karena kita tinggal 4 pertandingan lagi di kualifikasi round 3. Betul. Semoga bisa insya Allah lolos langsung kalau perlu. Amin. Kalaupun gak bisa lolos langsung, semoga ya peringkat ke-3 ke-4 bisa membawa kita ke babak selanjutnya. Yes. Ya. Ini berarti akan menjadi jersey baru di tangan pelatih baru Patrick Kluivert ya. Jadi Patrick Kluivert turun dengan tim yang dengan serba baru lah. Jersey baru, harapan baru dan semangat baru. Semoga benar-benar jersey ini membawa keberuntungan karena kalau jersey sebelumnya sebenarnya laknya bagus-bagus aja sih. Ya, yang putih ya. Iya. Kemarin kan laknya yang putih. Betul. Itu dia soal jersey. Sekarang kita geser ke tim nasional U20 yang akan terjun di U20 Challenge Series 2025. Wih, sebelum udah pakai jersey baru belum? Udah harusnya. Tapi katanya gosipnya malah belum. Yang jersey baru ini bakal dipakainya waktu yang round 3. Maret. Oh ya, enggak apa-apa. Karena kan nanti mereka akan berhadap ini kan yang persiapan mini turnamen. Ya. Kan untuk persiapan Piala Asia U20 kan. Oh iya. Piala Asia U20 itu kan di Februari. Ini tuh jadi untuk TC berarti hitungannya, TC U20. TC mini turnamen lah. Oke, jadi ini adalah mini turnamen yang diselenggarakan untuk kita nanti terjun di Piala Asia U20 yang sesungguhnya ya. Jadi diikuti oleh Indonesia, Jordania, Syria dan India. Oh, hari ini berarti. Jumat ya, main ntar malam jam 7 Indonesia lawan Jordania. Kemudian main lagi nanti hari Senin tanggal 27 jam 7 juga Indonesia lawan Syria. Pertandingan terakhirnya ntar hari Kamis Indonesia lawan India. Jadi skuad ini dipersiapkan untuk nantinya terjun di Piala Asia U20. Nah, skuadnya ini ada beberapa skuad. Aku sebutkan agak cepat aja mungkin ya. Di kiper ada Ikram dari Semen Padang, Fitrah Maulana dari Persib Bandung, kemudian ada Iwayan Artaguna dari Bali United. Back Ezi Buffon. Ini yang selalu disebut-sebut oleh Bang Popon dan Bang Nabil karena salah satu pemain Borneo yang top di musim kemarin.
Eji Buffon, ada Kadek Arel, ada Mesal Hamzah dari PSBS Biak, ada Rizar Nurfiat dari Borneo, Sultan Zaki, Welber Jardim, Sao Paulo, Fafa Seva, Muhammad Mufli Hidayat, PSM Makassar, Iqbal Gwi Jangge, seperti biasa Iqbal emang langganan. Kemudian Ahmad Zidan, kemudian ada Donitri Pamungkas, seperti biasa ini adalah key player. Betul. Ada juga di gelandang Evandra, ada Tony Firmansyah, ada Thierry Adrano, Wanal, Fandi Bagus, ada Aditya Warman. Di penyerang ada Marcelius sama Ola. Wih, ini ada Ola. Kalau di tim senior nanti ada Ole. Kemudian ada Rizky Afrizal, Arkan Kakak seperti biasa, langganan. Ada Aulia Rahman, ada Muhammad Ragil, ada Gala Pagamo, ada Jan Sreven, dan terakhir ada Jehan Pahlevi dari Persiko Kudus. Bentar, sebelum ini lu tadi ngomong Ola Ole, lu tau gak ada lagu Ola Ole? Waduh, yang nyanyinya tau gak siapa? ada sih. Anaknya Christian Gonzalez. Oh iya ya, Ananda ya? Iya. Oh iya benar. Itu ale-ale kan? Ale-ale. Iya. Lanjut. Nah, keinget aja. Dengan lihat materi, bagaimana melihat? Sebenarnya materinya masih angkanya masih sama ya, U20 ini, tapi emang udah itu yang terbaik sih sejauh ini. Iya, dan udah mulai seleksi akhir sih ini udah. Dan sebenarnya pakemnya kan mereka udah tahu tuh pemainnya udah itu aja, udah sering main, udah pas kualifikasi AFF, kan AFF mereka menang juga kan. Udah anak-anak tim ini ya, udah ini semua fondasi ya. Ya ini untuk ngurangin squad aja menurut gua, kayak yang kan squadnya jadi makin mengecil kan, biar lebih solid. Nah mungkin dicobanya di sini. Sama untuk meyakinkan Indra Safri sih kira-kira yang masuk squad final siapa ya, aja. di kondisi sekarang yang paling terbaik siapa. Karena Coach Indra Safri sendiri menyeleksi pemain ini untuk nanti dikerucutkan menjadi ke 23 pemain squad final di Piala Asia U20. Akan di Februari ya, Februari. Hanya sedikit lagi lah. Kemudian lolos ke Piala Dunia U20 menjadi target besar timnas ini. Jadi setelah sebelumnya mereka mampu menjuarai ASEAN Boys U19 Championship, juga lolos ke Piala Asia di Cina dengan menjadi juara grup pada kualifikasi. Jadi sekarang pengennya lolos U20 nih, Piala Dunia. Ya, amin. Namun tujuan turnamen ini melihat kualitas terakhir tim sekaligus simulasi pertandingan Piala Asia nanti seperti yang tadi kita bilang ya. Jadi ini adalah final seleksi untuk teman-teman pemain semua. Untuk pasti kalau yang seperti ini tuh yang dipilih ikutan adalah yang mirip-mirip nanti lawannya di Piala Asia-nya. Biasanya ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari mana gitu yang menyesuaikan lawan yang di Piala Asia-nya nanti itu. Terus turnamen ini juga disamakan semuanya. Bolanya disamain dengan yang Piala Asia nanti. Terus peraturan pergantian pemainnya disamakan. Pokoknya semuanya dibikin kayak mini simulasi buat Piala Asia. Bahkan jeda istirahatnya juga disamain kan? Disamain ya, karena harus dapat kondisi real kan. Ya, istirahat pertandingannya juga 15 menit. Ya emang itu aturan yang sama aturan. Gue sempat mikir lagi, kan itu tapi emang aturannya ya. Tapi dulu gue pernah nonton Liga Indonesia ya, karena ini partainya bagus, istirahatnya sampai 20 menit lebih. Karena iklannya banyak kan. Oh anjir ya, jadi atur banget. Bisa. Dulu gue kata gue kok belum mulai, ternyata nunggu iklan dulu beres. Baru dia kick off lagi babak kedua. Kick off-nya berarti nungguin iklan? Iyalah. Bukan yang kayak kan kalau di luar kan kayak udah mulai tapi TV-nya belum. Enggak, kita kan di stadion. Lama banget gitu, gue udah 20 menit lebih. Terus ada yang bilang lagi nunggu iklan. Bisa gitu. Tapi pokoknya ini semua nanti di turnamen ini disamakan secara apapunnya dengan nanti Piala Asia U20. Jadi semuanya sudah match simulasi ya. Simulasi sebenarnya. Bagus ya berarti. Bagus ini baru nih serius lagi. Biasanya kan lawannya klub-klub lokal, SSB gitu. Itu soal Piala Dunia Piala Asia U20 Timnas Indonesia. Nah, selain Timnas Indonesia sepak bola ada juga yang sedang persiapan lagi. Apalagi dong? Futsal. Wih, keren. Futsal juga lagi akan rame. Diselenggarakan World Series di Rawamangun Velodrome. Dekat ya. Pekan depan berarti. Dekat dari kita, dari yang... Iya dekat kan. Kalau tadi kan di Sidoarjo. Oh iya benar. Udah mulu di Sidoarjo tadi. Ini di... Jadi FFI Federasi Futsal Indonesia akan menyelenggarakan World Series dengan terdiri dari 4 tim juga. Ada Indonesia, ada Argentina, ada Jepang, dan satu lagi ada Arab Saudi. Argentina juara dunia kan kemarin. Ya, ini akan berlangsung dari tanggal berapa?
30. Tanggal 30 sampai tanggal 2 Februari. 30 Januari sampai 20 Februari. Sampai 2 Februari. Jangan lama-lama. 20 Februari loh. Enggak, 30 sampai 2. Iya. Jadi silakan nonton, silakan kita berbondong-bondong ke Velodrome Rawamangun. Yes. Ya, Kapan karena, lagi nih? Karena ini kelas dunia semua kan. Betul. Argentina, Jepang. Argentina Arab. juara dunia, Jepang. Jepang juara Asia, Arab Saudi di Timur Tengah kan juara juga kan. Jepang dengan ini pelatihnya Kensuke, mantan Oh pelatih iya, kita. iya. Jadi mereka sudah pada datang dan ini beberapa pemain yang dipanggil oleh Coach Souto. Ada Ahmad Habibi, ada 16 pemain ya. Ahmad Habibi yang kemarin juara juga. Nizar, Al-Bagir kembali masuk tim. Oh ya kan kemarin ini honeymoon. Menikah ya. Rizky Xavier, Ais, kemudian ada Ardian Sahnur, Rio Pangestu. Wah, kelas semua nih. Romi Humandri, Firman Adriansah yang sering dipanggil Cimeng, Guntur Sulistyo, Muhammad Saifullah, kemudian ada Samuel Eko, Evan Somilena, Yogi Saputra, Muhammad Iqbal, sang kapten ke-11, kan sang kapten futsal, Brian Icek, Brian dan Israr Megantara dari Cosmo JNE. 16 pemain sudah disiapkan oleh Coach Souto dan Coach Panca dan Coach Bisuk. Jadi nanti akan bermain di World Series ini. World Series berarti seri dunia ceritanya nih. Jangan terlalu diharapkan hasilnya karena kita harus melihat secara prosesnya dulu. Ini zaman semua nih. Jangan terlalu wah masa lo Argentina nggak menang, bukan masa itu susah. Tujuannya untuk melatih mental kan sebenarnya. Melatih mental. Karena biasanya kan lawannya Vietnam, Thailand. Ya yang gitu-gitulah. Gitu Bahkan kan. tim lokal. Iya, seringnya. Ini kapan lagi Federasi Futsal menyiapkan uji coba internasional gitu kan. Proper. Nah, itu kan dibahas tuh nanti. Di mana coach? Nah, nanti akan dibahas di Sportcast hari Senin bersama Wakil Ketua Umum FFI Bang Atta Halilintar. Asia. Kemarin Atta Halilintar datang ke podcast terbaik untuk menjelaskan visi misi dia selama sekarang udah menjabat sebagai Wakatum di FFI, di Federasi Futsal Indonesia. Dia akan menjelaskan futsal mau dibawa kemana, World Series ini untuk apa, dan selama dia bertugas dia mau ngapain di futsal Indonesia. Kemudian ada sedikit cerita tentang perekrutan Ricardinho waktu dulu. Oh iya, betul. Dan soal dia cinta futsal sampai secinta-cintanya. Tonton di Sportcast hari Senin, itu seru banget. 2 jam. 2 jam dia sampai jual Tesla coy, jual Ricardinho. Beli Ricardinho. Iya, dia berdatangkan ke sini tuh sampai jual. Wah, banyak hal. Ntar pokoknya ditonton aja, termasuk gelaran ini dijelaskan gelaran ini buat apa, gelaran futsal World Series ini buat apa, dan kenapa kita harus menontonnya ke sana. Kalau gue sih akan nonton. Aku kasih tahu dulu jadwalnya ya. Pertama tuh tanggal 3 Kamis depan berarti 30 Januari tuh ada yang pertama Argentina Arab Saudi. Indonesia main semuanya jam 7 malam. Match pertama Indonesia melawan Jepang. Kemudian hari Sabtu Indonesia melawan Argentina. Yang terakhir hari Minggu Indonesia melawan Arab. Jadi Kamis, Sabtu, Minggu Indonesia main 3-3-nya. Silahkan yang mau lihat Rio Pangestu, yang mau ngelihat Brian Ik, yang mau ngelihat Rizky Xavier, Evan, datang ke Rawamangun, beli tiketnya langsung di situ. Betul, nanti ketemu sama Coach Irfan karena Coach Irfan mau bikin apa Coach di situ? Bikin apa? Enggak ya? Nonton aja. Beli tiketnya ada di lupa lagi. Ya ntar lah cek aja di IG-nya lah. Ya di IG sama di ini deh, di apa namanya? Kolom komen kita tuh apa namanya? Link di kolom deskripsi. Nah itu, di deskripsi dicek aja, kalian bisa membeli tiketnya di situ. Mari kita dukung Timnas U20 dan Timnas Futsal Senior Indonesia. Iya. Lagi seru, semuanya menggeliat semua, seru banget. Juga ini ya gemuruh. Anjir udah gak gemuruh lagi sekarang. Aman. Gemuruh supporter di jersey-jerseyan kita. Ya, selamat datang jersey baru, selamat bertanding untuk anak-anak tim U20 TC. Mungkin ini udah terakhir. Iya. TC terakhir, kemudian selamat bertanding juga untuk tim futsal. Kita semua mendukung Indonesia. Keren. Wih, rame lagi nih timnasan. Liga Inggris. Tonton juga. Karena Iya. FPL nanti ada si Tulang dan Ojik yang kasih tahu siapa kapten terbaik dan siapa rekomendasi Tapi pemain cocok Ojik ya kayaknya. Bisa. yang salah terus itu, tapi nggak apa-apa, yang penting kita terus mencoba. Oke, selamat berakhir pekan, selamat nonton pertandingan sepak bola, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Kalau begitu Rifan Prabita pamit. Mozek Alexander pamit. Apta Pradana pamit. Sampai jumpa di OBS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.